Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teks anekdot. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ajeng Ratna Kalista Putuhatsya dari kelas 10-11 dengan nomor absen 2. Di sini saya memaparkan materi tentang teks anekdot bertujuan untuk tugas PSAE saya. Materi yang pertama adalah apa itu teks anekdot? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot ini menceritakan tentang orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan pada kejadian sebelumnya. Lalu yang kedua, untuk apa teks anekdot? Tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana mengkritik. Jadi, cerita anekdot tidak hanya menghibur, tetapi juga bertujuan untuk merugikan suatu hal. Jika sebuah teks hanya berisi tentang hiburan, maka tidak dapat disebut sebagai teks anekdot, karena teks anekdot bertujuan untuk merugikan seseorang. Lalu yang ketiga, membahas apa teks anekdot ini? Teks anekdot tidak hanya cerita lucu saja, melainkan berdasarkan dengan kejadian nyata. Selain itu, teks anekdot juga membahas topik secara spesifik dan terkadang kala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Lalu, pasti kalian udah kenal kan beberapa orang di atas ini? Mereka adalah komika Indonesia. Terus apa sih komika itu? Komika adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan stand-up comedy atau dalam bahasa Indonesia adalah lawakan tunggal di atas panggung untuk menghibur penonton. Mereka menyampaikan cerita atau monolog dengan gaya humor yang khas. Seringkali memadukan kecerdasan, observasi, dan sosial untuk menciptakan tawa sekaligus menyentuh isu-isu kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada Indra Jegal, ada Raditya Dika, dan ada Eras Prakasa. Pasti kalian udah sering melihat mereka berseliweran entah itu di sosmed ataupun di TV. Lalu selanjutnya adalah struktur dan ciri dari teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas abstraksi. Abstraksi ini bertujuan sebagai awal cerita. Lalu yang kedua adalah orientasi yang bertujuan dengan memperkenalkan bagaimana alur cerita. Seperti apa, siapa, dan di mana. Lalu yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan titik di mana masalah mulai terjadi. Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah hal yang ditimbulkan dari krisis yang ada di bagian ketiga. Lalu yang kelima adalah koda. Koda ini bersifat merubah dalam cerita. Jadi misal dari yang krisis si tokohnya seperti itu, lalu saat dikoda tokoh itu berubah karena dia telah menyadari suatu hal. Seperti itu contohnya. Lalu ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama adalah lucu dan menghibur. Yang kedua, menggelitik pikiran. Yang ketiga, bersifat menyindir. Lalu yang keempat, berdasarkan pengalaman pribadi. Lalu selanjutnya, ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian yang sebenarnya atau masa lalu. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat yang tidak perlu jawaban atau tidak memiliki jawaban. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kalimat perintah. Ternyata banyak loh politisi di Indonesia yang sudah kaya raya. Kalau itu aku sudah tahu, Yun. Saking kayaknya mereka sampai punya baju paling mahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya apalagi kalau bukan baju KPK. Kok baju KPK? Yalah coba kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara. 1 miliar dulu baru bisa pakai baju itu. Haha. Mungkin cukup segitu materi yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.